Gimana caranya membangun kekayaan dari nol meskipun kamu adalah orang miskin? Dari nol sama sekali, kamu nggak punya modal. Sekarang kamu berasal dari keluarga yang miskin, kamu bukan bukan tamatan kampus yang terkenal, bahkan mungkin kamu cuma sekedar tamatan SMP, SMA, tapi kamu serius pengen jadi orang kaya karena kamu udah bosan hidup susah, kamu udah bosan hidup miskin. Kamu udah bosen, nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa beli sesuatu yang mungkin kamu butuhkan. Bukan inginkan lagi ya, kamu butuhkan aja udah susah. Dan yang membuat saya sedih adalah masih banyak orang-orang di luar sana yang untuk sekedar kebutuhan pokok aja mereka udah bingung besok mau makan apa aja nggak bisa, dan menurut saya itu sangat menyedihkan. Jadi sebetulnya saya ingin mencoba untuk mengubah hidup teman-teman kita, hidup saudara-saudara kita di luar sana, yang sekarang mungkin masih kesulitan untuk hidup sehari-hari. Nah, tapi mungkin di video ini yang saya akan share adalah sesuatu yang sifatnya agak fundamental, sangat-sangat basic sekali. Tapi saya janji, saya jamin, saya garansi, kalau misalnya ini diikutin prinsip-prinsip yang saya share di sini, hidupmu akan berubah 180 derajat. Finansialmu akan jauh lebih baik. Dan kalau misalnya kamu benar-benar komit melakukan ini dalam jangka panjang, saya garansi kamu akan jadi orang kaya. Sekaya apa sih? Minim-minim 1 miliar kamu akan punya deh. Nah, saya kasih angka tuh. Minim-minim 1 miliar kamu akan punya di rekeningmu. Ada yang mikir, wah 1 miliar mah gampang, itu mah kecil ya, selamat. Kalau kamu udah bisa mikir 1 miliar itu kecil, selamat, congrats. Dan banyak orang yang berpikir bahwa wah ini 1 miliar mah omong gede doang, mana mungkin 10 juta aja belum pernah punya, 1 juta aja udah gede banget. Nah, untuk orang-orang seperti itulah mungkin kamu salah satunya, mungkin. Saya harap kamu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya sekarang kamu dalam kondisi di mana 10 juta aja udah uang besar, nonton ini sampai habis karena video ini untukmu. Video ini untuk kamu, dan saya harap ketika nanti kamu udah sampai di 1 miliar pertama, bagaimanapun jalan atau alur yang kamu ikutin dalam hidup ini, apapun jalan yang kamu pakai untuk sampai ke sana, yang mudah-mudahan adalah jalan yang legal, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Jalan apapun yang kamu pakai, setelah kamu sampai di 1 miliar pertamamu, please share caranya, inspirasi banyak orang untuk mengikuti jalanmu. Jadi mudah-mudahan dari satu video ini saya bisa paling enggak menginspirasi 5 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Dan saya harap kamu menjadi satu dari 5 orang. 5 orang yang akan mendapatkan 1 miliar pertama dan kemudian bisa menyebarkan ke 5, 10, 50 orang berikutnya, lalu kemudian 50 orang berikutnya ini akan menyebarkan ke 5, 10 dan berikutnya, dan sebelum kita sadar tiba-tiba duar, Indonesia akan mendapatkan ribuan bahkan jutaan miliarder yang baru. Amin, itu harapan saya, makanya saya buat video ini sekarang. Gimana caranya membangun kekayaan dari nol? Ada 2 cara, cara yang susah dan cara yang mudah. Pertama, cara yang susah dulu. Cara yang susah membangun kekayaan adalah dengan cara kamu bekerja, dapat gaji. Gajinya kamu tabung, tabungannya kamu investasikan dan berharap ini akan menjadi jumlah yang besar nantinya. Itu adalah cara yang susah. Bisa nggak? Bisa, tapi lama. Susah tuh maksudnya lama. Kenapa? Kamu sekarang bekerja, anggaplah gaji kamu berapa? 5 juta mungkin sebulan, 3 juta, 5 juta. Biaya hidupmu anggap aja dipres-presin deh. Gaji 3 juta dipres-presin jadi kebutuhan hidupnya 2,5 juta, 500 ribu buat investasi. Kapan 1 miliarnya? Kapan-kapan. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Mungkin di reinkarnasi kelima kamu akan bisa merasakan 1 miliar pertama. Nah, itu cara yang susah, cara yang lama karena kamu mengejar uang di sana. Cara yang lebih cepat adalah gimana caranya supaya kamu bisa menarik uang, itu dulu. Kamu menarik uang datang kepadamu, uang yang sangat besar datang kepadamu, lalu kemudian kamu investasikan uangnya, lalu kemudian dia bergulung. Gimana caranya saya akan share di sini.
Untuk kamu bisa mengejar uang, untuk kamu bisa dikejar-kejar oleh uang, kamu harus punya sesuatu yang disukai oleh uang. Apa itu? Uang suka dengan satu yang namanya nilai tambah. Uang suka sesuatu dengan yang namanya added value, nilai tambah. Maksudnya gini, di luar sana ada masalah. Apapun masalahnya, misalnya contohnya masalahnya adalah kemacetan. Contoh aja, di Jakarta itu adalah sumber macet. Salah satu kota termacet di dunia. Lalu kemudian datanglah satu orang yang namanya Nadiem Makarim yang dengan ide briliannya dia ingin menyelesaikan masalah kemacetan dengan apa? Dengan satu konsep yang namanya ride sharing, berbagi kendaraan. Itulah asal muasal datangnya Gojek. Mengurangi kemacetan dengan apa? Dengan cara kita bisa sharing kendaraan. Itulah cara dari seorang Nadiem Makarim untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Lalu gimana? Lalu gimana lagi? Kalau misalnya sekarang orang lapar, dia harus datang ke restoran, datang ke rumah makan untuk makan, itu adalah kemacetan, menyebabkan kemacetan. Akhirnya si Nadiem Makarim mengatakan, ya udah daripada lu harus ke restoran, sekarang gimana kalau makanannya yang datang ke rumah lu aja, hanya dengan pencet-pencet handphone aja, makanan datang, mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan dan kemudahan. Jadi ada satu masalah, yaitu di luar sana sangat macet, orang juga aduh PR banget sih kalau harus cari makan. Dia solve masalah itu, dia berikan nilai tambah, dia berikan satu kemudahan, berikan sebuah solusi. Sekarang kayanya kayak apa? Oh kaya banget, dia kekayaannya udah triliunan rupiah. Itu contoh di depan mata kita bagaimana dengan memberikan sebuah solusi atas sebuah masalah bisa memberikan kita kekayaan. Oke, itu kan ada Makarim, tamatan Harvard. Lah, saya kan anak petani doang. Nah, sekarang gini, petani punya masalah nggak petani? Oh banyak, banyak sekali masalahnya. Pertama dari nanam apa namanya, menanam padinya, mengolah sawahnya, semuanya itu kan memerlukan usaha yang sangat besar. Gimana kalau kamu menemukan sebuah alat atau sebuah solusi untuk bisa mempermudah itu semua. Yang tadinya panen misalnya 3 kali setahun, kamu bisa bikin panen sebulan sekali misalnya. Kamu menemukan sebuah pupuk yang organik sifatnya, yang tidak berbahaya, tapi kemudian bisa membuat panen itu menjadi 2 bulan sekali. Gimana kalau di daerah-daerah yang misalnya masih rawan banjir, di daerah-daerah yang masih rawan banjir sehingga menyebabkan gagal panen, kamu bisa menemukan sebuah solusi di mana ini adalah sebuah teknologi atau teknik menanam padi yang kalaupun banjir, padinya nggak mati. Gimana kalau kamu menemukan sebuah teknik menanam padi yang mana kalaupun lagi diserang hama, tapi kemudian bisa terhindar dari habis semuanya karena hama. Ada banyak sekali masalah di luar sana. Banyak sekali masalah-masalah besar. Tapi kan saya bukan petani, saya kan cuma anak tukang beca. Gimana kalau kamu menemukan sebuah teknologi bahwa tukang beca itu bisa mengayuh sepedanya secara otomatis dengan bantuan tenaga matahari. Jadi udah ramah lingkungan, kemudian ngayuh becaknya bisa jadi nggak capek, dan ini bisa menjadi sebuah terobosan bahwa salah satu transportasi tradisional di Indonesia bisa menggunakan teknologi matahari. Oh ini sebuah story yang sangat luar biasa banget. Ini sebuah terobosan yang luar biasa, transportasi ramah lingkungan karena menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga matahari, dan juga ini memiliki nilai jual karena story-nya sangat menarik sekali. Jadi ada banyak banget masalah. Kalau misalnya kamu bisa menemukan solusinya, kamu akan jadi kaya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu pasti akan kaya. Dan uang akan kejar kamu. Kalau kamu menemukan teknologinya dan teknologi atau sebuah alat atau bahan ini adalah sesuatu yang transformasional, yang inovatif, kamu daftarkan hak patennya, kemudian jangan lupa, oh investor akan cari kamu. Investor akan cari kamu, mereka akan beli hak patenmu dan kamu akan dapat royalti. Uang kejar kamu di sana. Kalau kamu udah membuktikan bahwa kamu adalah seseorang yang punya value,
Sekarang gini, nggak usah deh kita ngomongin soal inovasi penemuan, wah itu kan hanya profesor yang bisa. Wah, dia ada pembenaran lagi. Pokoknya apapun solusinya selalu ada masalahnya kan gitu kan, biasanya orang miskin kan. Wah itu kan tadi penemuan, saya mah nggak sekolah, saya mana bisa menemukan yang kayak gitu-gitu. Sekarang gini, kamu pelajari satu skill yang namanya skill jualan, skill marketing. Kalau kamu jago jualan, kamu jago marketing, fix kamu nggak akan miskin. Sekali lagi, saya mau tantang kamu di video kali ini. Berikan saya contoh satu orang jago jualan dan dia miskin. Cari satu aja. Komen di bawah, ini teman saya nih, si Rudy misalnya, si Rudy. Dia jago jualan tapi dia miskin. Saya berani jamin, saya berani garansi si Rudy itu gak jago jualan, dah gitu aja. Dia gak jago jualan, karena kalau dia jago jualan dia gak akan miskin. Gak ada orang miskin yang jago jualan. Dulu saya ngomong kayak gini, ada orang yang biasalah ya, orang miskin mah ada solusi selalu dikasih masalah, selalu ada masalahnya. Dia bilang gini, lu mah ngomong bisa aja. Tiap orang kan jalan hidupnya beda-beda, nasibnya beda-beda, betul. Cristiano Ronaldo, saya yakin gak jago jualan. Lionel Messi gak jago jualan, tapi mereka kaya raya. Kenapa? Mereka jago main bola, terbaik di dunia. Pertanyaan saya simple. Lebih bisa diduplikat yang mana? Lebih bisa dipelajari yang mana caranya? Kamu harus jago main bola dulu, nomor 1 sedunia baru kamu kaya, atau kamu pelajari cara jualan supaya kamu kaya? Kalau saya mendingan saya keluar-keluar, kamu harus jago jualan. Karena saya udah buktikan kok, saya bisa jualan, saya nggak miskin, udah gitu aja. Dan jauh lebih gampang ngajarin orang buat jago jualan daripada ngajarin orang buat jadi pemain sepak bola nomor 1 di dunia. Wah itu susah banget, men. Karena kalau mau jadi pemain bola nomor 1 di dunia itu cuma 1, 2, maksimal 3 orang. Paling sekarang diperebutkan sama Mbappe dan Haaland doang. Tapi kalau jago jualan ya kamu nggak perlu jadi nomor 1 terjago sedunia untuk jualan, nggak. Kamu cukup jadi orang yang bisa jualan di media sosial, that's it. Skill apa yang perlu dipelajari? Social media marketing, affiliate marketing, konten marketing, video marketing. Itu udah cukup buat bikin kamu punya banyak uang. Minim-minim dalam 1 tahun kamu bisa mencapai 1 miliar pertamamu. Yang penting apa? Komit mau belajar. Komit mau execute. Kalau kamu mau referensi, di mana kamu bisa belajar ilmu jualan yang udah proven dan terbukti, nanti saya akan tulis di description video. Kamu cek aja. Itu ada sebuah ebook yang kamu bisa pelajari. Ebook sekali lagi ya, artinya kamu bisa pelajari di mana aja, kapan aja. Kamu nggak perlu khawatir bukunya hilang, karena ini ebooknya akan ada di HP-mu dan kamu bisa akses kapan aja. Yang penting kamu komit. Kalau kamu jago jualan, kamu akan kaya, kamu nggak akan miskin. Dan jualan itu skill, keterampilan yang bisa dipelajari. Sekarang kamu dari nol, it's okay, nggak ada masalah. Semua orang lahir dari nol, kecuali ya anak konglomerat, anak pejabat, anak orang kaya, lahir udah kaya banget, it's okay. Saya lahir bukan dari keluarga pejabat, tapi saya nggak ragu-ragu untuk spend uang, untuk mengeluarkan uang berinvestasi di layar ke atas saya, di otak saya, di skill saya, di keterampilan saya. Saya harap semakin banyak orang yang sukses di Indonesia, karena ya kita ngomong Indonesia 2045, Indonesia emas, Indonesia cemas, Indonesia lemas. Tapi saya yakin kalau kita fokus mengembangkan skill, minimal skill jualan aja, kita nggak perlu khawatir kok jadi negara konsumen. Kita bisa jadi negara yang hebat karena orang-orangnya jago jualan. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.